Halo teman-teman semua, senang bisa bertemu lagi. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini, lagi-lagi gue mau menceritakan sebuah film horor. Kali ini bergenre horror thriller, berjudul Dawn of the Beast, yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sosok legenda binatang buas yang hidup di sebuah hutan rimba. Sosok ini bernama Bigfoot. Sejak 1985, sudah sekitar 2.000 orang yang melihatnya di hutan tersebut. Pada waktu yang sama, sekitar 54 orang dinyatakan hilang. Alasan menghilangnya masih belum terpecahkan. Dari tanggal 4 September sampai tanggal 2 Oktober, warga lokal di sana sering menyebutnya dengan bulan kematian. Karena di antara rentan tanggal tersebut, sosok Bigfoot itu kerap muncul. Yang bikin seru film ini, ternyata selain Bigfoot, ada juga sosok supranatural lain yang tinggal di hutan tersebut. Mary dan Everett suatu malam sedang menginap di sebuah rumah dekat hutan. Everett melihat cahaya seperti mata di dekat rumah mereka. Everett yang penasaran lalu mengeceknya. Di sisi lain juga Mary pergi keluar mencari Everett. Mary juga melihat cahaya seperti mata. Dan di sini akhirnya Mary diserang dan ditarik ke dalam hutan oleh sosok tersebut. Sepuluh tahun berlalu, sekelompok mahasiswa jurusan fotojurnalistik yang mempelajari cerita-cerita mistik rakyat berencana berkunjung ke sebuah hutan, di mana hutan ini terkenal dengan ceritanya, yaitu sosok Bigfoot. Mereka adalah Oz, Isabel, Jack, Lily, dan Chris. Chris di sini bukan mahasiswa, melainkan teman dekat Isabel yang ikut bersama. Di sini diperlihatkan mereka sedang berbelanja perlengkapan untuk menginap di sebuah penginapan di dekat hutan. Pemilik toko lalu menceritakan kalau sekarang adalah bulan mati dan akan ada makhluk yang tidak bisa dijelaskan berada di hutan tersebut dan berkeliaran di sana. Terlihat mereka sepertinya kurang meyakini hal tersebut dan tetap melakukan perjalanan. Sesampainya di sebuah penginapan, mereka bertemu dengan Profesor Kazdan dan langsung menjelajahi hutan untuk mencari bukti petunjuk tentang sosok Bigfoot. Di hutan tersebut, Lily bertemu dengan sosok pria yang nampak sama-sama mencari Bigfoot. Sementara itu, ketiga temannya menemukan sebuah jasad yang tinggal tengkorak tergeletak di jalan yang mereka lalui. Lalu Isabel mengambil kalung yang terdapat pada tengkorak tersebut. Penginapan yang jauh dari sinyal membuat Isabel ingin pergi ke dekat kota untuk mencari internet. Lalu ia keluar ditemani oleh Profesor Kazdan. Chris yang sendirian di penginapan lalu membaca sebuah buku yang tampak sudah kuno. Di dalam buku itu digambarkan tentang sosok jahat bernama Wendigo. Lily yang hendak mandi dikejutkan dengan pria yang ia temui di hutan tadi siang dan langsung membekam dan membawa Lily. Isabel dan Profesor Kazdan yang sedang di perjalanan mendapatkan sebuah gangguan mistis hingga mobil yang dikendarainya menabrak pohon. Lalu sosok makhluk aneh datang dan menggorok leher Profesor Kazdan. Dan Isabel kerasukan. Chris yang sedang kencing di luar rumah, di sini Bigfoot muncul dan menyerang Chris. Lily kini bersama dengan pria itu, yang ternyata ia adalah Everett, orang yang ditampilkan pertama di awal film ini. Everett yang masih tak terima dengan kematian Mary, berencana untuk membunuh sosok-sosok yang ada di hutan tersebut dengan menggunakan Lily sebagai umpan. Isabel akhirnya kembali ke penginapan dengan keadaan yang aneh dan tak ingat apa-apa. Mereka yang mendapati teman-teman lainnya yang menghilang lalu mencari mereka ke dalam hutan. Mereka akhirnya berhasil menemukan Chris yang masih selamat dan melihat Profesor Kazdan yang sudah tewas secara mengenaskan. Chris lalu menceritakan seolah-olah Bigfoot sedang memberi peringatan akan sesuatu. Chris lalu terpikir tentang buku yang ia baca. Di sana diberitahu Wendigo bisa merubah seseorang menjadi sebuah monster buas yang lapar akan daging.
Malam harinya Isabel didatangi oleh sosok Wendigo dan merubah Isabel. Oz lalu menghampiri Isabel dan melihat Isabel yang sudah berubah. Dan Oz pun mati di sini. Lily akhirnya benar-benar dijadikan umpan dan diikat di sebuah pohon dengan Everett yang bersembunyi. Tapi naasnya, makhluk-makhluk itu ternyata membunuh Everett. Lily lalu berhasil menyelamatkan diri dan bergegas pulang ke penginapan. Makhluk-makhluk mengerikan itu secara bergerombol datang ke penginapan mereka. Jack lalu terbunuh oleh Isabel. Lily akhirnya bertemu dengan Chris dan berencana untuk melarikan diri. Dan Chris ingin memeriksa isi rumah terlebih dahulu. Lalu ia melihat Isabel yang sudah berubah sedang memakan tubuh Jack. Dengan cepatnya makhluk-makhluk itu masuk ke penginapan tersebut dan mencari-cari mereka yang masih hidup. Hingga akhirnya Lily dan Chris berhasil keluar dari penginapan dan berlari ke hutan. Mereka berencana kabur dengan menggunakan mobil Everett. Nampak sosok Wendigo yang sedang merasuki jasad Everett yang sudah mati. Chris dan Lily lalu diserang. Dan akhirnya Lily mati di sini. Dengan perasaan yang frustasi dan takut, Chris berusaha memberanikan diri dengan makhluk-makhluk buas tersebut yang kini sudah mengepungnya. Dan di sini Bigfoot muncul tepat di belakang Chris. Anehnya Bigfoot ini tidak menyerang Chris. Bigfoot ini ternyata ingin mengalahkan Wendigo. Lalu sosok Bigfoot bertarung dengan makhluk-makhluk yang dikendalikan oleh Wendigo. Dan Bigfoot ini bukanlah sosok yang jahat. Justru ia ingin mengalahkan Wendigo yang jelas-jelas mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan. Jadi sepertinya makhluk-makhluk buas tersebut dulunya adalah manusia yang telah mati dan dikendalikan oleh Wendigo. Pagi pun datang dan Chris berhasil selamat dan menemukan mobil Everett. Tapi ia bertemu dengan sosok Isabel yang berubah menjadi menakutkan dan menyerang Chris. Hingga akhirnya Chris berhasil membakar dan menghancurkan Isabel. Chris juga bertemu dengan Bigfoot. Terlihat Bigfoot hanya lewat saja di depan Chris. Mobil Everett ternyata tidak bisa menyala hingga Chris terpaksa harus jalan kaki. Dan tak lama mobil Everett tersebut meledak terbakar dan Chris merasa sangat beruntung di sini. Tak lama juga Chris bertemu dengan Everett yang sudah berubah menjadi sosok yang berbeda. Chris yang kini terlihat cukup berani langsung memukulkan sekop yang ia pegang ke kepala Everett tersebut hingga terpenggal. Dengan tertatih-tatih, Chris berjalan menuju ke perkotaan. Hingga akhirnya ada mobil yang menghampirinya dan ternyata mobil itu adalah pemilik toko yang pertama kali mereka datangi. Pemilik itu hanya tersenyum dengan kejadian yang menimpa Chris dan film pun berakhir di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Gua saranin kalian tonton secara penuh filmnya jika kalian suka. Dukung channel ini jika kalian suka, bisa di-subscribe. Jika kalian punya saran bisa tulis di komen. Jangan lupa like dan share. Oke, segitu aja. Akhir kata gue mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.